Halo guys, kembali lagi dengan aku di sini. Dan di video kali ini aku bakal share ke teman-teman bagaimana sih cara ngecek handphone Sony, Docomo, AU maupun global. Misal kalian mau beli second itu ngeceknya gimana sih? Bagaimana cara untuk mendapatkan handphone Sony bekas yang baik dan pastinya performanya masih bagus dan kondisinya itu masih normal semuanya. Dan di sini aku itu pakai Sony Xz1 karena aku belum ada device yang lain buat di review. Jadi aku bikin konten yang ada dulu yang bisa digunain juga karena emang belum ada device lagi guys buat di review. Daripada game review terus, mendingan aku share-share pengalaman cara untuk ngecek-ngecek handphone second karena aku udah sering banget jual beli handphone second. Jadi aku mungkin sedikit mengasih tip and trick aja buat teman-teman yang mungkin baru ingin membeli handphone second. Nah, yang pastinya yang pertama itu kalian cek terlebih dahulu kondisi fisik dari handphonenya guys. Kalian bisa cek tingkat kemulusan handphonenya, misal ya kan kalian beli di counter atau di online mungkin yang katanya mulusnya 90% atau grade-nya ada grade-nya itu kalian bisa lihat terlebih dahulu untuk bagian fisiknya, dan bagian layarnya juga bisa kalian cek terlebih dahulu. Kalau yang nggak ori itu ada kok guys perbedaannya. Kalau yang ori itu bener-bener mulus nggak ada apa-apanya guys. Kalau yang nggak ori itu biasanya ada kayak semacam garis-garis. Misal kalian kenain di panas-panas gitu, misal di kondisi yang cahayanya terik gitu loh guys, kalian bisa cek itu. Kalau yang LCD-nya itu udah nggak ori itu kayak semacam ada garis-garisnya, karena emang itu LCD yang bukan orinya, berarti LCD-nya udah pernah diganti. Dan backdoor-nya misal handphone-nya itu nggak global, itu backdoor-nya udah global, berarti itu pernah ganti guys, karena yang global itu beda dengan versi AU dan Jepang pastinya. Oke, kemudian kita cek untuk keseluruhan handphonenya dengan mengetik di dial up itu bintang pagar 7378423 pagar bintang. Nanti akan muncul menu seperti ini guys. Coba kita terangkan dulu layarnya, tapi kok malah blur ya guys ya. Ya kita coba fokusin terlebih dahulu. Nah, udah agak kelihatan sekarang walaupun agak gelap ya. Kita coba brightness-nya kurangin. Nah, di sini itu ada model info, software info, SIM-lock dan lain-lain. Kita cek dulu model infonya. Ini kalau SOV itu masih berarti ROM bawaan dari AU-nya, karena aku yang punya itu versi AU. Nah, di sini untuk bagian SIM-lock-nya yang mungkin sedikit penting, karena kalau yang ada angkanya 5 kayak gini, network subset ini di tempatku itu bahaya kalau di reset SIM-nya itu bisa kelok lagi guys. Misal kalian cek ya, misal ada banyak handphone, kalian bisa milih yang tulisannya itu 0 semua, biar aman kalau kalian reset pabrik itu jadi aman. Nah, selanjutnya ada yang penting yaitu routing status bootloader itu. Kalau kalian bisa milih, biasanya sih yang bootloadernya bisa yes itu harganya lebih mahal dari bootloader yang no, dan yang yes itu bisa dioprek-oprek softwarenya guys. Misal kalian nurut mau pasang Google Cam itu bebas bisa dipasangin di bootloader yang yes. Di tempat kuno karena emang agak susah untuk cari yang yes. Oke, kemudian di service menu di sebelah sini itu kalian bisa cek kondisi dari handphonenya. Misal ini kita cek aja bagian touchscreen-nya. Kalian bisa cek apakah touchscreen-nya itu normal. Kalau normal semua berarti barangnya itu masih bagus guys untuk bagian touchscreen-nya. Oke, di sini juga kalian bisa mode kayak gini juga untuk bagian touchscreen-nya, untuk memastikan kalau handphone yang kalian mau beli itu benar-benar normal guys. Walaupun itu di counter ataupun online COD itu usahakan kalian cek benar-benar, karena biasanya untuk garansi itu nggak lama kalau handphone second. Nah, di sini kalian bisa lihat white spot yang ada di handphone aku ini. Walaupun tipis-tipis kalian bisa lihat ya, itu ada white spot di bagian situ, tapi nggak apa-apa
menurut aku white spot itu nggak terlalu masalah, asal ya nggak terlalu banyak aja white spotnya guys. Misal white spot tipis itu nggak masalah, karena emang itu kayaknya penyakit handphone Sony, nggak tahu handphone Sony doang atau handphone lain, tapi kebanyakan handphone Sony itu banyak yang white spot. Nah, bisa kalian lihat itu ada semacam white spot, tapi nggak terlalu berpengaruh dalam bagian performa, karena kadang kalau lihat video itu nggak kelihatan sama sekali guys. Kalau main game juga kadang nggak kelihatan sama sekali, cuma biasanya di warna-warna putih yang bakal lebih kelihatan. Oke, di sini kita cek juga untuk bagian LED notifikasinya. Pokoknya kita cek semuanya kalau mau beli handphone second guys. Karena ingat sekali lagi garansinya itu nggak bakal banyak. Dan kita juga bisa cek untuk bagian speakernya. Oke, speakernya juga bunyi. Ini kok ngeblur-ngeblur. Oke, di sini karena speakernya stereo, kita juga cek speakernya itu benar-benar semuanya itu bunyi apa enggak. Ini speaker atas bunyi dan speaker bawah juga harusnya bunyi, karena dulu aku juga cek ya, aman semua untuk bagian speakernya. Oke, di sini mikrofon, earphone dan lain-lain itu bisa dicek semuanya. Jadi pastikan kalian benar-benar dapat unit yang bagus guys. Dicek juga bagian flashnya juga nyala normal aman. Di sini juga ada wifi, ada gyro juga. Kalau ini buat game dan VR itu kalau gyronya off ya bahaya. Nah, yang paling penting juga yaitu pressure test. Jika kalian ingin ngajak handphone Sony-nya itu buat main cebur-ceburan, pastikan untuk pressure-nya itu naik guys. Kalau pressure-nya kalian tekan itu nggak gerak sama sekali, berarti waterproof-nya itu udah nggak berfungsi lagi, alias handphone kalian itu udah nggak bisa dicemplungin lagi ke air. Nah, kalau masih naik itu kemungkinan besar masih bisa, walaupun nggak ada garansinya. Dan aku juga nggak pernah nyelupin handphone Sony aku ke air guys. Nah, di sini kalian juga bisa cek kondisi baterainya bagus apa enggak. Kalau misal baterainya jelek ya nggak usah beli aja, cari yang lain lagi. Pokoknya di menu ini kalian bisa cek keseluruhan normalnya handphone yang akan kalian beli. Nah, untuk selebihnya kalian bisa cek-cek secara manual. Misal kalian udah tes ya kan, di situ kalian juga bisa tes untuk jaringannya, kayak gimana kekuatan jaringannya. Kalian bisa masukin kartu, kemudian setting APN terlebih dahulu pastinya, karena kalau APN-nya kosong itu kalian nggak bisa ngidupin koneksi internetnya. Ya, untuk selebihnya kayak kamera dan lain-lain itu bisa kalian cek sendiri ya. Kamera, untuk mikrofon, tombol power, fingerprint itu bisa kalian cek sendiri secara manual, karena di pengaturan itu ada semuanya. Nah, mungkin segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang nggak tahu akan gimana sih cara ngecek handphone second itu kayak gimana. Jadi setidaknya teman-teman itu bisa mendapatkan handphone second yang kondisinya itu masih bagus, karena handphone second itu kebanyakan itu garansinya itu cuma sedikit aja guys. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Like jika kalian suka video ini, dislike aja jika kalian gak suka, dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Thanks for watching and see you guys on my next video.